Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat semua bukan? Sayang sekali pertemuan atau kebersamaan yang seharusnya kita alami harus tertunda karena pandemi yang sudah melanda negara dan bangsa yang kita cintai ini. Tapi tidak apa-apa, kita masih bisa berjumpa, masih bisa belajar lewat jalur yang lain. Salah satunya lewat daring. Langsung saja kita mulai pembelajaran di video kali ini. Selamat belajar. Baik anak-anak, untuk materi pertama kita membahas tentang strategi dan taktik permainan sepak bola. Sebelum kita masuk lebih jauh, kalian harus mengetahui apa sih definisi dari strategi dan taktik itu, dan apa sih perbedaan antara strategi dan taktik tersebut. Perlu kalian ketahui, definisi dari strategi adalah suatu siasat yang dirancang oleh pelatih sebelum pertandingan berlangsung dan digunakan atau diterapkan oleh pemain dengan tujuan untuk memenangkan pertandingan. Sedangkan taktik adalah suatu siasat yang dirancang oleh pelatih dan digunakan atau diterapkan oleh pemain dengan tujuan untuk memenangkan pertandingan. Jadi anak-anak, bedanya kalau strategi itu dirancang jauh-jauh hari oleh pelatih, ya, jauh-jauh hari sebelum pertandingan. Kalau taktik dirancang saat pertandingan berlangsung. Suatu misal dalam pertandingan tersebut, ada kejadian yang tidak diduga-duga, ada salah satu pemainnya yang cedera ataupun terkena kartu merah, maka seorang pelatih harus menentukan taktik agar dapat memenangkan pertandingan. Oke, sampai sini. Setelah strategi dan taktik dibuat oleh pelatih, maka muncullah pola, cara ataupun metode dalam bermain. Apa saja pola tersebut? Pola dibagi menjadi dua, anak-anak. Ada pola penyerangan dan pola pertahanan. Sebelumnya minta maaf ya kalau terdengar suara bising di sini. Pola penyerangan. Apa sih pola penyerangan itu? Suatu siasat yang dirancang dan digunakan oleh pemain maupun pelatih untuk memasukkan gol ke gawang lawan. Jangan sampai ngegolin ke gawang sendiri ya. Terus apa pola pertahanan itu? Suatu siasat yang dirancang oleh pelatih, digunakan pemain untuk mempertahankan gawang agar tidak dibobol oleh lawan. Apa saja pola penyerangan itu? Pola penyerangan terdiri dari pola gerakan tersusun, pola untuk menghadapi pertahanan yang kuat, pola mencari ruang yang kosong. Jadi anak-anak, dalam permainan sepak bola ada pola penyerangan dengan cara gerakan yang tersusun,
dalam suatu tim. Jadi satu tim gerakannya harus kompak sehingga tujuan utama dalam sepak bola yaitu menggolkan bola ke gawang lawan akan tercapai. Terus ada pola untuk menghadapi pertahanan yang kuat anak-anak. Jadi tim-tim besar, tim-tim besar yang pertahanannya kuat itu bisa saja ditembus dengan cara semisal umpan pendek, umpan 1-2 ya. Sehingga pertahanan yang kuat tadi diharapkan bisa melakukan kesalahan dan dapat digolkan ke gawangnya. Ada terus pola yang ketiga, pola mencari ruang yang kosong. Jadi anak-anak, pemain dalam bermain sepak bola itu selalu bergerak meskipun pemain tersebut tidak memegang bola. Itu termasuk pola atau cara suatu tim untuk menyerang atau menggolkan ke gawang lawan. Pola yang kedua, pola pertahanan. Apa saja sih pola pertahanan? Yang pertama ada man to man marking. Yang kedua zona marking dan kombinasi. Man to man marking ini adalah pola bertahan dengan cara satu pemain menjaga atau menempel ketat pemain lawan. Jadi saya ulangi lagi, man to man marking ini menjaga satu pemain melawan satu pemain. Jadi satu pemain bertahan akan menjaga satu pemain lawan kemanapun pemain tersebut bergerak. Yang kedua yaitu zona marking. Zona marking ini adalah area pergerakan lawan yang yang dijaga oleh pemain. Jadi pergerakan lawan atau area bergerak lawan itu yang dijaga. Terus yang ketiga adalah kombinasi antara man to man marking dan zona marking. Jadi suatu saat atau dalam kondisi tertentu bisa menggunakan man to man marking, dan dalam kondisi yang lain bisa menggunakan zona marking dalam satu pertandingan. Oke, lanjut. Dari pola tersebut maka akan muncul formasi supaya lebih difahami oleh pemain. Jadi supaya pelatih itu menjelaskannya gampang. Formasi ini adalah tujuannya supaya pemain mengetahui job desk-nya, tugasnya. Yang kedua, mengetahui ruang geraknya kemana. Jadi pemain itu harus tahu geraknya kemana dan posisinya di mana, letaknya di mana. Saya mengambil salah satu contoh, ada 3 contoh ya. Ada formasi 352, formasi 442, dan formasi 443. Apa sih maksudnya dari 352, 442 dan 433 itu? Sini ada gambar formasi 442. Jadi seperti ini. 442 maksudnya 4 pemain bertahan, 4 pemain tengah, dan 2 pemain penyerang atau striker. Dalam gambarnya ada posisi-posisi yang sudah ditentukan masing-masing tugasnya. Di sini yang ada lingkarannya ini adalah winger atau sayap.
pemain samping, baik samping kanan maupun samping kiri. Di sini ada midfielder. Midfielder itu pemain tengah. Tugasnya mengatur permainan, menjaga waktu atau tempo permainan, kapan tim tersebut menyerang dan kapan tim tersebut bertahan, itu harus diatur oleh midfielder. Terus ini ada center back atau back tengah. Yang paling depan adalah striker atau penyerang ya, yang tugasnya memasukkan bola ke gawang lawan. Oke, lanjut kita ke formasi 4-3-3. Di sini ada 4 pemain bertahan, 3 pemain tengah, dan 3 penyerang. Jadi ini formasi ini sangat mengutamakan penyerangan. Ada wingback atau pemain sayap belakang. Dalam formasi atau dalam sepak bola modern, pemain belakang ini bisa ikut membantu penyerangan hingga ke depan. Ada 2 center back, ada 3 pemain tengah. Yang pertama, yang di tengah ini adalah defense midfielder atau pemain tengah bertahan, gelandang bertahan. Yang 2 ini adalah gelandang serang atau pemain tengah yang ditugaskan untuk membantu penyerangan, lebih terpaku atau lebih terfokus dalam penyerangan. Dan 3 pemain serang, yang tengah ini adalah biasanya menjadi target man, dan 2 yang sebelah kanan dan kiri ini bisa ikut menjadi winger ya, bisa menjadi wing, jadi geraknya bisa ke samping. Lanjut kita ke formasi 3-5-2. Formasi 3-5-2 ini pada era saat ini sudah jarang digunakan anak-anak. Jadi kalau tahun 90-an formasi ini masih sering bisa dilihat di televisi atau dalam pertandingan sepak bola. Tapi saat ini saya rasa ini sudah jarang sekali digunakan oleh pelatih-pelatih modern. Tapi perlu kalian ketahui, formasi 3-5-2 ini menggunakan 3 pemain belakang dan 5 pemain tengah, 2 target man atau pemain penyerang, 2 center forward ya, penyerang tengah. 3 pemain belakang ini anak-anak, 2 ini sebagai stopper atau sebagai penghenti striker yang hendak mengunggulkan ke gawang. Sedangkan yang di tengah ini biasanya disebut libero anak-anak. Libero ini tugasnya adalah membuang atau sapu bersih bola yang hendak ke gawang. Jadi yang di kanan kiri ini adalah stopper, tugasnya menghentikan pergerakan striker atau penyerang lawan. Yang di tengah ini adalah sapu bersih atau tugasnya untuk mempertahankan gawangnya supaya tidak terbobolkan. Tugasnya itu bola yang datang harus dibuang jauh pokoknya. Nah, itu adalah teori-teori sepak bola kuno ya. Terus ada 2 midfielder defense. Jadi ini pemain tengah yang cenderung atau fokusnya ke pertahanan, jadi ikut membantu bertahan.
dan 3 midfielder offense yang dibagi menjadi 2 pemain tengah sayap atau di samping dan 1 midfielder inti di tengah ini yang mengatur permainan atau penyerangan yang fokusnya ke penyerangan. Yang terakhir yaitu 2 pemain serang atau penyerang, 2 penyerang yang tugasnya untuk menyelesaikan penyerangan atau dalam kata lain menggolkan ke gawang lawan. Baik anak-anak, dalam pertemuan pertama atau video yang pertama cukup sekian. Apabila ada yang ditanyakan, nanti kalian bisa komentar di kolom komentar, atau tanya di kolom komentar. Terus kalian, saya beri tugas, posisikan kalian itu sebagai pelatih sepak bola dan buatlah satu formasi pertandingan atau formasi permainan dalam permainan sepak bola, dan tentukan job description atau tugas-tugas dari pemain kalian. Jadi pemain kalian itu kamu atur tugasnya apa dan formasinya bagaimana. Baik anak-anak, cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Anak-anakku, seorang ilmuwan berkata, manusia yang sukses, manusia yang hebat tidak terbentuk dari kemudahan-kemudahan, melainkan diterpa dengan segala macam kesulitan dan rintangan, sehingga kesuksesan, kehebatan akan terwujud. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam olahraga.